Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tony RM, kalau menyampaikan sesuatu jangan kesannya mengajari, jangan kesannya sok tahu semua. Ada ranah penyidik yang ditangani secara teknis oleh polisi, saudara nggak mungkin tahu di situ. Jadi kalau saya ingin katakan bahwa justru kitalah dengan Pak Arianto, ya Pak Arianto ya, yang mendorong agar dilakukan pra-peradilan. Maksudnya apa? Agar menguji status tersangka, penggeledahan, penyitaan yang menjadi objeknya. Dan saya berharap bahwa putusan pra-peradilan itu oleh hakim tunggal Pak Herman Sulaiman ini adalah putusan yang komprehensif, berdasar dan legitimate secara logika. Tapi yang terjadi Bung Aiman, mulai kemarin sampai tadi malam bahkan sampai saat ini bermunculan pikiran-pikiran bahwa justru putusan ini dalam pikiran saya dan beberapa orang ini menimbulkan problem yang akan berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Gimana penjelasan itu? Ya, pertama, kita ini sudah sering pra-peradilan. Bang Saur ini senior dari saya, tapi saya malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Herman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Herman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Pengacara Rasman Nasution bakal laporkan Hakim Herman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait isi putusan di sidang pra-peradilan menangkan Peggy Setiawan. Rasman Nasution awalnya berharap pada putusan sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal yaitu Hakim Herman Sulaiman seharusnya komprehensif dan berdasarkan logika. Namun yang terjadi malah menimbulkan problem berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 putusan yang dibacakan Hakim Herman. Pada poin kelima menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan dan penetapan lebih lanjut dan termohon berkenaan dengan tersangka atas pemohon dan termohon. Ini hakim paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut artinya ada putusan yang ke depan sudah tahu faktanya seperti apa? Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang, kata Rasman. Menurut Rasman ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bab 2
judul besarnya mengenai larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Pada bab 2 ayat 3 putusan pra-peradilan permohonan tentang penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka lagi dengan minimal alat bukti paling sedikit 2 yang baru dan sah. Berbeda dari alat bukti sebelumnya, oleh karena itu Rasman menyebut jika Hakim Eman membaca pasal tersebut maka tidak mungkin keluar poin 5 di putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dia sudah mengikat putusan berikutnya, Hakim apa Tuhan. Karena itu kami sepakat dengan tim lainnya akan melakukan perlawanan dan melaporkan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, kata Rasman. Sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Maka menurut Hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim juga memerintahkan penyidikan atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohon pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelum menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy Setiawan sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurut Hakim Eman seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Baik, saya Omen O, begitulah kura-kura.